Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Rizkia Putra MPD, guru dari SDN Sidotopo 1, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk melakukan kegiatan praktik baik saya kepada mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2024. Dalam penerapan, mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif berbasis TIPEK. Pembimbingan dan pendampingan dari guru pamong yang berpengalaman, mahasiswa PPL dapat diharapkan untuk mengintegrasikan berbagai macam elemen penting dari pembelajaran abad 21 ke dalam praktik mengajar mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka saya sebagai guru pamong melakukan mentoring kepada mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah tahun 2024 dengan menggunakan tahapan Sinekolari, yaitu persiapan, negosiasi, konferensi, laporan, dan refleksi. Nah, sudah ada persiapan apa saja Mbak yang dilakukan di pembelajaran mandiri saat ini? Terima kasih Bapak. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif kepada peserta didik kelas 5D. Jadi saya mengambil materi matematika Pak. Materi pokoknya yaitu pengolahan data, di mana nanti di kelas saya akan mengajarkan materi pengolahan data itu dengan sesuai dengan data yang sudah saya dapatkan pada saat diagnostik kognitif itu. Sudah persiapan awal. Kalau bisa diceritakan nanti rencana pembelajaran yang akan Mbak lakukan apa? Untuk rencana pembelajaran saya menggunakan pendekatan TARL dan HJRD, di mana nanti saya mengajar juga membawa di dalamnya itu ada budaya di daerah sekitar Surabaya Pak. Nanti pengolahan data itu akan saya bagi menjadi 3, yaitu ada diagram, kemudian ada lurus, dan juga ada diagram batang, ada diagram lurus. Nah itu nanti saya buat anak-anak dengan model PBL, Project Based Learning. Saya memberikan masalah melalui PowerPoint, jadi mereka akan menganalisis dan membantu mereka untuk berpikir kritis. Dari situ, kemudian saya akan memberikan media pembelajaran berupa papan diagram. Nah nanti masing-masing kelompok akan saya berikan satu Pak, satu papan diagram untuk sebagai alat bantu mereka untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti TARL-nya akan saya masukkan di LKPD itu. Itu terkait dengan rencana pembelajaran gitu, karena penggunaan media, tapi di gambar itu ya punya gambar nggak? Asesmennya seperti apa yang akan diberikan? Untuk asesmennya saya menggunakan asesmen formatif Pak. Untuk formatifnya saya ada pengetahuan dari evaluasi. Nanti saya akan memberikan evaluasi dari kegiatan yang sudah mereka lakukan atau pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian juga dari ada penayaan dan juga remedial. Ya. Jadi sudah luar biasa ya. Untuk prepare untuk persiapan besok mandiri 1, semoga apa yang menjadi harapan dari kami kita khusus buat alat pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Setelah melakukan kegiatan persiapan dan negosiasi, tahapan selanjutnya yaitu tahap konferensi. Pada saat pembelajaran, guru pamong melakukan observasi sesuai dengan target yang ditetapkan pada sesi sebelum mengajar. Dalam tahap ini, disesuaikan dengan form catatan dan penilaian yang telah disediakan. Mahasiswa melakukan capaian kesepakatan target tujuan pembelajaran, menentukan isi pembelajaran, menentukan strategi yang sesuai, diantaranya menjelaskan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan, mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup, dengan mengedepankan menyusun media dan model pembelajaran yang inovatif yang menuju pembimbingan pembelajaran berbasis TIPEK dilengkapi dengan asesmen pembelajaran. Mbak Iin, kemarin ketika Mbak Iin melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya, Mbak menemukan kendala apa saja? Terima kasih Bapak. Jadi waktu kemarin saya menerapkan pembelajaran saya materi pengolahan data, di situ saya mengalami kendala dari beda waktunya Pak. Waktu yang saya butuhkan itu cukup lama. Bagaimana kalau terkait dengan dampak hasil temuannya? Dari hasil temuan saya, untuk pembelajaran yang kemarin itu Pak sudah sangat baik karena saya menggunakan media. Jadi kelas 5 di kelas saya itu, mereka ketika ada media yang menarik, itu mereka akan mudah untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi dari hasil evaluasi 80% itu anak-anak sudah memenuhi KKTP. Nah di situ saya melihat kan saya berikan satu media di mana mereka untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Nah, mereka antusias dari situ Pak. Kemudian saya juga mengaitkan dengan wilayah-wilayah di daerah Surabaya seperti Kenjeran, Taman Bungkul, tempat-tempat yang mereka ketahui. Jadi mereka memilih dari situ.
itulah yang membuat mereka tertarik dari pembelajaran ini. Oke, terima kasih Mbak. Berarti dampaknya sangat bagus ya, dengan media pembelajarannya, modelnya yang sudah baik dilakukan di dalam kelas sudah tercapai sesuai kemungkinan baik ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya saya melihat dari hasil belajar mereka, yaitu melalui tes evaluasi, di mana hasilnya sudah memenuhi sebanyak 80%, itu anak-anak sudah bisa memenuhi KTP. Nah, setelah Mbak ini melakukan kegiatan pembelajaran di Mandiri ini, ada nggak rencana tindak lanjut yang akan Mbak ini lakukan di BPL ini? Ya, Pak. Untuk tindak lanjutnya saya lebih ingin untuk mengembangkan modul saya, Pak, perangkat ajar saya, di mana perangkat ajar saya akan saya satukan dengan media pembelajaran. Akan saya berikan media yang lebih interaktif, di mana peserta didik itu akan ikut andil dalam menggunakan media tersebut. Kemudian saya juga akan menerapkan berbasis game. Jadi mereka tidak hanya belajar tapi juga bermain. Kemudian saya juga tidak lupa untuk melakukan mentoring pada guru pamong dan juga teman sejawat, dan juga saya akan diskusi kepada guru kelas terkait materi apa yang bisa saya ambil. Seperti itu. Terima kasih Mbak Iin. Ini cukup kita akhiri untuk refleksi kegiatan pembelajaran ini. Semoga apa yang menjadi hal yang baik dari pembelajaran yang Mbak Iin lakukan bisa kita lakukan juga di sekolah, kita adopsi, dan apa yang menjadi harapan Mbak Iin melalui kegiatan refleksi ini bisa meningkatkan potensi Mbak Iin kembali sebagai calon guru yang profesional. Setelah melakukan kegiatan mentoring tahap sinekolari, maka tahapan selanjutnya yang saya lakukan yaitu melakukan diseminasi kepada guru di SDN Sidotopo 1 Surabaya terkait dengan keberhasilan yang dilakukan dengan mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis inovatif menggunakan TPEG. Faktor keberhasilan yang didapat tidak lepas dari proses kegiatan mentoring, diantaranya keberhasilan dalam menentukan tujuan pembelajaran, menentukan isi dan proses, serta menentukan strategi yang sesuai dalam mencapai tahapan pembelajaran mulai dari awal kegiatan sampai akhir penutupan. Selanjutnya, pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif dilengkapi dengan asesmen. Hasil dampak mentoring ini juga disampaikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat, guru pamong bekerja, peserta didik, serta dari mahasiswa PPG Prajabatan Muhammadiyah Surabaya. Sekolah kami dibantu oleh guru pamong yang bernama Pak Iwan, yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan monitoring kepada mahasiswa sebagai calon guru profesional. Saya, mahasiswa sudah menerapkan pembelajaran yang sangat baik karena kapan hari saya melihat mereka melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang sangat interaktif dan metode pembelajaran yang sangat membuat siswa saya melakukan pembelajaran secara berpikir kritis. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal-hal yang menarik diajarkan oleh Pak Sukma, seperti bekerja sama dalam kelompok, memberikan media menarik, juga meningkatkan literasi dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Pak Sukma. Saya harap pembelajaran ini bisa menjadikan kami sebagai siswa yang cerdas, berwawasan luas. Pertama berterima kasih dulu pada Bapak Iwan dan juga guru-guru senior di SDN Sidotopo karena sudah menerima saya dan juga teman-teman dengan baik, dan banyak sekali inovasi serta arahan bimbingan baik selama saya mengajar di sana, dan banyak sekali ilmu yang diberikan, bagaimana cara mengelola kelas dengan baik, kemudian sabar dalam mengajarkan peserta didik, dan juga bagaimana berkomunikasi dengan peserta didik dengan. Selama saya PPL di SDN Sidotopo Surabaya ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang menarik dan juga bermanfaat tentunya bagi saya pribadi. Karena dari latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Psikologi, dan itu tidak berhubungan dengan pendidikan. Nah, saya di sini banyak sekali diajarkan bagaimana cara mendidik anak dengan baik, dengan tepat, dan juga kreatif, inovatif oleh guru pamong saya yaitu Bapak Iwan dan juga guru-guru senior di SDN Sidotopo Surabaya. Demikian praktik baik yang telah kami lakukan bersama mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2024. Semoga melalui kegiatan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi guru pamong lainnya untuk memberikan manfaat kepada mahasiswa. Untuk mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2024 dapat menjadi guru yang lebih profesional. Bahkan kami agar dapat terus berprestasi, berproses dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya. YTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.